Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil mannan, dzit tawli wal fadli wal ihsan, wa faddala dinana ala sairil adyan, wa manna alaina bi irsali rasulihi sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, wa akramahu bil ulumi syar'iyyati wal Qur'an al mu'jizatil mustamirrati ala ta'aqubil azman, faja'alahu rabi'an lidawil basari wal irfan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan nanalu bil ghufran, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu min tihama ila jamil buldan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'an azim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala aidan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah atau kama qala al hadis. Para hadir, para kasukuhan anu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala, nugi pengurus DKM Masjid Al-Mu'awanah Windu Haji beserta pengurus Oge Al-Mukarram Bapak Kiai Ahmad Fauzi, Pak Haji Momon yang hadir di rumah kami untuk hadir di Desa Windu Haji. Bapak Kepala Desa yang baru saja menyampaikan pesan kesan bagaimana anak-anak kita sebagai penerus bangsa harus kita jaga menjadi keteladanan orang tua terhadap anak, bahwa Rasulullah sendiri telah mencontohkan baik sebelum qabla nubuwah maupun setelah nubuwah. Rasul adalah Nabi kita Muhammad, sosok Nabi yang diawali dengan nasab yang terjaga dari kekurangan-kekurangan, sebab manusia itu ada yang nakis, ada yang kamil, dan ada yang kamil mukamil. Para bapak, para ibu anu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala, memang simkuring asli itu nanti Sunda, Bu, di Sarajaya Karangsembung Cirebon. Pun bapak asli nanti Karangsuwung Cirebon, cuman pun ibu asli di Brebes, kuring dilahirkan di Brebes, jadi terbiasa bahasa Sunda. Oh, difaham mah paham. Kangge nyarios nggih lati pooh lan kangelan. Saya kaget Al-Mukarram Bapak Haji Ahmad Fauzi, saya tanya biasa Jawa kok Yai. Mohon nggih kula mondoke wonten babakan Ciwaringin di Jawa, muridnya Kiai Haji Sanusi. Beliau pulang dari Ciwaringin tahun 72, saya masuk ke pondok Ciwaringin tahun 74, mengalami Kiai Haji Sanusi, asli Kuningan Kiai Sanusi. Nah, dari itu maka masa demi masa ternyata aku sudah tua.
Dan setiap haul Kiai Sanusi pasti yang hadir tuh alhamdulillah dipercaya kulo untuk mengisi setiap adicara di setiap haul Kiai Haji Sanusi. Juga haul Kiai Mas Duki baru saja kemarin hari Selasa. Apa fungsi peringatan Maulid Nabi? Karena pada waktu itu setelah Abbasiyah dan setelah Khawarij dan yang lain macam-macam, sehingga sosok keteladanan itu sudah punah. Sehingga Salahuddin Al-Ayyubi berpendapat harus mengembalikan lagi sirah contoh suri teladan Kanjeng Nabi. Sebab tadi Qori menyampaikan laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada jiwa Rasul, baik jasadnya, af'alnya, sifatnya adalah uswah bagi kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tadinya lakum seluruh kita mendapatkan, tapi setelah ada qayyid badal ba'd mingkul, kalau dalam mengaji di pesantren-pesantren seerna di pesantren Kuningan, ilmu nahwu sorofnya dan ilmu balaghah terkenal, daerah Pesundan. Di situ laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pertama, sungguh telah ada bagi kamu semua Rasulullah sebagai teladan, suri teladan, contoh baik kehidupan bermasyarakat, kehidupan beragama, kehidupan bernegara, itu ada pada sosok Kanjeng Nabi. Tapi ternyata lakum kamu semua ada kata-kata liman kana yarjullaha. Tidak seluruhnya umat manusia bisa memetik uswah Rasul, tapi liman kana yarjullaha itu khusus bagi orang yang memiliki sifat roja. Roja itu harapan. Sebab wa min alamati roja, sebagian dari alamat roja mengharap ampunan Allah dan mengharap dapat memetik suri teladan Rasul bagi orang yang memiliki roja. Wa min alamati roja husnut ta'ah. Jadi alamat orang mengharap ridho Allah, mengharap maghfirah Allah, mengharap Rasul mendoakan kita, itu alamatnya husnut ta'ah. Kita bagus di dalam melakukan ta'at, di dalam melakukan ibadah, sholatnya bagus, bersahabat dengan tetangga, dengan pemerintah bagus. Itu ciri-ciri roja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab banyak orang yang mengharap ampunan Allah tapi bukan pada jalannya. Maka di sana dijelaskan, ya nadhiron yarnu bi'aini raqidi wa musyahidan lil amri ghairu musyahidi. Banyak orang yang tertidur, banyak orang yang lupa akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perjuangan Rasulullah dari anak yang tidak terdidik dengan didikan lingkungan, tapi mampu Allah Ta'ala memberikan contoh seorang nabi, yaitu yang konon katanya dalam sejarah beliau itu yatim. Tapi bukanlah yatim itu tidak ada yang membimbing, Allah bertanggung jawab. Maka dari kesucian, dari kebersihan nenek moyangnya, hafizul ilahu karomatal li Muhammadin aba'ahul amjadas saunal ismi tarokus sifa hafalam yusib aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi
Allah menjadikan contoh suri teladan bagi Nabi kita Muhammad. Nabi yang diberi nama Muhammad yaitu orang yang memiliki sifat terpuji. Sebelum Nabi Muhammad lahir belum ada, semenjak Nabi Adam ada orang namanya Muhammad. Ternyata ruh jiwa Rasul terpuji semenjak Nabi Adam belum lahir. Ternyata waktu Nabi Adam menikah dengan Siti Hawa, mau menjamak, dicegah, "Mah ya Adam, Adam hentikan, hatta tu adiala mahro, kamu boleh menguasai Hawa dengan catatan kamu sudah membayar mas kawin. Wa ma marwa, apa mas kawinnya? Antusolliya ala Muhammadin khatamin nabiyyin." Padahal Nabi Muhammad belum lahir, tapi sudah ada isyarat bahwa kamu bisa menguasai Siti Hawa dengan catatan membayar mas kawin. Wa ma marwa, apa itu mas kawinnya? Antusolliya ala Muhammadin khatamin nabiyyin, kamu harus membaca sholawat kepada baginda Rasul khatamin nabiyyin sebagai pemungkas nabi. Dari itulah maka terpuji semenjak Allah menciptakan nur Nabi Muhammad, itu sudah terpuji nama Muhammad. Dari itulah maka sosok suri teladan yang pertama, orang semua itu mengharap, Pak, mengharap keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Di sana tadi wa musyahidan lil amri khair musyahidi, menyaksikan keberadaan alam semesta ini ada yang menciptakan. Dan ada keyakinan yang bersifat khobari, yakin dari khobar Rasulullah ada surga, ada neraka. Maka keyakinan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Desa atau Pak Kubu menambah keimanan kita. Bermula dari yakin yang bersifat khobar, yakin bersifat berita dari Nabi melalui Al-Quran. Kemudian ada yang dinamakan yakin istidlali. Kita memiliki keyakinan, memiliki akidah dengan istidlal, mengambil dalil, bukti-bukti Rasulullah hadir di dunia ini, ada bukti-bukti dalam Al-Quran. Wa ma Muhammadun illa rasulun, tidak ada Muhammad kecuali ada seorang utusan. Dalam Al-Quran ada kesebutan Muhammad. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffari rahamau bainahum, dan seterusnya. Maka jelas Nabi Muhammad adalah sebagai nabi yang mengantarkan kalamullah sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk seluruh manusia. Dari itu wa musyahidul amri wa musyahidi. Terus di sana tasilu dzunubu ila dzunubu wa tartaji, dosa bertemu dosa. Tim kuring tiasa melakukan dosa, ketemu dosa, tapi wa tartaji durjal jinan, tapi tetap senantiasa kita roja, mengharap derajat surga. Semua manusia itu mengharap surga, tapi ada catatan wa min alamatir roja, ciri-ciri orang yang roja, ingin menggapai, ingin mendapat surga, ingin dapat ridho orang tua, ingin dapat ridho Rasulullah, itu apa? Husnul ta'ah, bagus dalam melakukan taat kepada ibu, kepada bapak. Bagi anak yang ingin mendapatkan rojaknya, kita mendapatkan ridho Allah dan ridho orang tua, kita harus ada ciri-ciri husnul ta'ah, taat kepada orang tua. Dari itulah maka tidak serta-merta orang mengharap durojal jinan wa naila fauzil abidi. Kita harus mengingat annasita rabbaka hina akhraja adama. Apa kamu lupa di saat Allah dalam ceritanya Nabi Adam dikeluarkan dari surga bidzambin wahidin, dengan dosa satu. Pantaskah kita roja? Pantaskah kita mengharap akan dapat surga, sedangkan Nabi Adam sendiri yang sudah di dalam surga gara-gara melakukan dosa satu keluar dari surga. Lalu kita belum pernah di surga, tapi kita selalu menambah dosa. Tasilud dzunub ila dzunub, dosa bertemu dosa. Tapi semuanya ini Rasulullah lah yang bertanggung jawab. Umatku saya usahakan
2/3 dari umat Nabi Muhammad yang akan masuk surga. Itu pun selainnya akan dipermohonkan dengan syafaatul udma, syafaatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam Al-Quran tadi qul bi fadlillah, di dalam tafsir qul bi fadlillah bi wujudi hadil alam wa bi rahmati ay bi irsali rasulihi. Dengan wujudnya alam ini kita mengenal ada Khalik, ada yang menciptakan. Sehingga Nabi Ibrahim pun mencari kebenaran, sebenarnya Tuhan itu apa? Sehingga akhirnya beliau mencari kebenaran Allah. Setelah melihat bintang ternyata hilang, bulan ternyata hilang, matahari ternyata hilang, akhirnya beliau mengatakan, Nabi Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatar samawati wal ardh. Aku pasrah bongkok kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Jadi jelas para hadir, kalau kita mau berbicara yang menciptakan manusia, kecil manusia. Tapi kalau meyakini langit dan bumi sudah ada penciptanya, apalagi kita yang kecil. Maka disitulah dinamakan yakin istidlali. Kita memiliki keyakinan, harus istidlal, mencari dalil kebenaran. Maka sampai pada waktu saya kecil, sampean kecil itu melayunkan Allah wujud kidam bako mukhalafatuhu lil khawadisi qiyamuhu bi nafsi wahdaniyat qudra irada ilmu sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan samian basiran mutakaliman. Hafal ya Bu ya? Allah wujud, wujud setiap nafsiyah, kejiwaan kedzat Allah Ta'ala, li'annal isma tad'u ala dzat. Nama Allah menunjukkan merujuk kepada zat. Maka di dalam ibadah kita tidak boleh menyebut selain nafat Allah. Tidak boleh Ar-Rahmanu Akbar, Al-Jabbaru Akbar. Tidak sah, sebab Al-Jabbar itu sifat, Ar-Rahman itu sifat. Allah ismu dzat. Kalau Allah itu nama zat, kita menyembah zat, bukan menyembah sifat. Maka harus pakai Allah. Dan kenapa harus pakai Akbar? Karena dalam Al-Quran wa rabbaka fakabir, kepada Tuhanmu kau agungkan. Bu, tidak pakai warabbaka fa'akrim, kepada Tuhan kau muliakan. Tapi ternyata rabbaka dibalik kabbaro, rabbaka ro tasdid ba, ro ba tasdid kaf, rabbaka dibalik kabbaro, kaf ba tasdid ro, kabbaro rabbaka. Kabir, agungkan asma Tuhanmu. Siapa nama Tuhan? Allah. Kenapa pada waktu Rasulullah ditanya oleh kufar Quraisy, orang kafir Quraisy bertanya kepada Rasul, ya Muhammad, sif rabbak, sifatilah Tuhanmu. Amin nuhasin, apa dari tembaga, au min hadidin, atau dari besi, au min sufrin, atau dari kuningan. Ini ditanya. Hanya Nabi ditanya oleh kufar Quraisy, apa Tuhanmu berupa kuningan, apa tembaga, apa besi? Pertanyaannya nyangklak. Disangkanya Tuhan Nabi kita Muhammad seperti Tuhan mereka, perunggu, bebatuan, dan yang lain, ukir-ukiran kayu. Maka Allah tegas, qul huwallahu ahad. Itu atas pertanyaan kufar Quraisy, Pak. Siapa Tuhanmu? Sifati Tuhanmu. Langsung Allah menyampaikan, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kebenaran yang sebenarnya. Qul, katakan, wa ya syafal khalqi, huwa ay rabbi, Tuhanku adalah Allah. Maka di dalam kita mengatakan rabbak, marabbuk, siapa Tuhanmu? Allah.
Rabbaka fakabir, kabir dibalik Rabbak, Rabbak dibalik kabir. Maka menunjukkan Allah lah yang kita harus keagungkan. Tapi keagungan Allah Ta'ala, cara kanjeng Nabi tidak boleh diimajinasi, buat tenang sal. Setiasa digambarkan Allah seperti apa. Sebab laisa kamitsli syai'un, tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Jadi apabila kita punya bayangan Allah besar seperti gunung Cermai umpamanya, itu alam yang bisa dilihat oleh mata. Allah tidak akan dilihat oleh mata di dunia ini, tapi nanti di akhirat. Maka apabila ada bayangan Allah seperti apa, semua gambaran bayangan itu bukan Allah. Kenapa? Gak ada sifat mukhalafatul hawadisi. Allah Ta'ala tidak sama dengan sesuatu yang hawadis, sesuatu yang baru. Nah, ini ya, saya kenal dengan Kang Iding, itu pernah ketemu di Luwung Ragi Kang Iding. Alhamdulillah di Windu Haji ini banyak santri-santri. Bahkan Windu Haji saya kenal sudah zamannya Bapak. Bapak sering ke Lengkong, ke Windu Haji, Haji Makmun dulu. Kemudian Kiai Amin, Kadu Gede kalau nggak salah nih, Kadu Gede. Pernah Bapak itu Fasul Masail di Kadu Gede. Abah kulo Haji Makmun, Kiai Izzuddin Buntet, kemudian Kiai Yasin Gedongan, debat dengan ya tetangga kami yang tidak sepadan dengan kita Ahlussunnah Jamaah. Debat sampai 2 hari. Kalau memang dari pihak mereka itu kalah, maka tidak akan mengajarkan ajaran-ajaran di Kuningan. Tapi apabila menang bisa berkembang. Maaf, Persis waktu itu dari Bandung, dan hujah-hujah ternyata dari Persis tidak mampu untuk menjawabnya. Akhirnya tidak boleh berkeliling Persis di Kuningan waktu itu, Pak. Jadi yang menangani itu Kiai Izzuddin, Kiai Yasin Gedongan, Izzuddin Buntet, kemudian Bapak saya Makmun dari Brebes. Ya itu Pak, damai dulu seperti itu Pak, tapi damai tetap. Nah itulah hujah-hujah yang harus disampaikan, yaitu yakin istidlali. Kami yakin adanya Allah, yakin. Tapi Allah Ta'ala tidak ada awalnya. Dari apa? Sifat salbiyah. Kidam, baqo, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat. 5 itu namanya sifat salbiyah. Sifat yang menghilangkan sifat yang tidak cocok dengan zatnya Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tidak kidam, kalau Allah tidak awal, maka kidam salabu awal wujud. Kidam itu adalah menghilangkan awal wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah Ta'ala ada awalnya, pasti butuh yang mengawalkan. Mustahil Pak, muhal. Umpami Allah ayanu nyiptakan anak kawe yang membuat butuh yang membuat terus mustahil, maka diputuskan oleh sifat kidam. Allah tidak ada awalnya, baik cara akal mau cara diraba istidlal, Allah tidak ada awalnya. Kemudian bako itu kekal, artinya salabu akhir wujud, menghilangkan akhir wujudnya Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala tidak berakhir. Allah tetap akan membina kita semuanya. Roh kita akan dikembalikan lagi. Qulir ruhu min amri rabbi. Dari itulah maka dengan Maulid Nabi ini Rasul telah menatapkan kata-kata atau dari Quran, qul huwallahu ahad, bahwa Tuhanku adalah Allah ahad, esa. Maka ada istilah sifat wahdaniyat. Apa wahdaniyat? Salabu ta'adud, menghilangkan bilangan Tuhan. Tidak ada Tuhan 2, Tuhannya 1. Itu dari qul huwallahu ahad. Allah itu ahad. Maka kata-kata liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Jadi kalau orang bisa mengambil memetik uswatun hasanah Rasul, bagi orang memiliki sifat roja, harapan.
ridho Allah, harapan syafaat Rasul, yaitu dengan husnul ta'ah, bagus untuk melakukan taat. Sebab kalau tidak dengan bentuk taat ta'abud wal ibadah, maka rojaknya itu batal, harapannya itu batal. Sama seperti tarjun najat walam tasruk masalika, seperti engkau mengharapkan selamat tapi tidak berjalan pada jalan relnya, seperti inna safinata la taj'alal yabasi, seperti perahu nahoda, perahu tidak akan berjalan di tanah yang tandus, perahu pasti pada yang ada airnya. Kalau kita mengharap sesuatu keselamatan tapi tidak berjalan pada tempatnya, seperti kita ingin melaju tapi pakai perahu tongkang, kemudian tidak ada airnya, mustahil bisa sampai di sana. Maka sampean tetap sholat 5 waktu merupakan perintah Allah SWT, dan diantara Allah telah berjanji wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatul taqwa. Itu ciri-ciri roja. Kalau orang mengharap surga, mengharap ridho Allah, mengharap syafaat Rasul, yaitu husnul ta'ah. Sehingga saya punya kitab tinggalan bapak saya pernah mengaji di abahnya Kiai Amin, Kiai Anwar, Kiai Amin, kemudian di Kiai Syakur, Abdul Syakur Gentur, kemudian di Kiai Syatori. Di situ ada kitab tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain, tafsir dikarang oleh Jalaluddin II, satu Jalaluddin Asyuti, Al-Mahali, kemudian Asyuti. Syekh Jalaluddin Al-Mahali mengarang atau menafsiri Quran sampai pas surat Isra, beliau meninggal dunia, diganti oleh Syekh Jalaluddin Asyuti dari surat Al-Kahfi sampai selesai. Maka satu kitab dikarang 2 orang, maka dinamakan tafsir Jalalain, tafsir Jalaluddin II, Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin Asyuti. Satu kitab yang mengarang 2, redaksinya sama. Karena itu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ di dalam surat Toha ini menyambung antara roja, terus nanti wal yaumal akhir ayakhafu yaumal akhir. Jadi kita tetap harus roja, mengharap ridho Allah, mengharap syafaat Rasul, tapi juga harus disertai dengan wa yakhafu wal yaumal akhir ayakhafu, harus punya khauf, rasa takut akan siksaan Allah, rasa takut akan belenggu Allah. Maka antara roja dan khauf bagaikan kedua sayap. Kedua sayap burung bisa terbang kalau sayapnya berfungsi dua-duanya. Kita hidup kalau roja terus, hanya tidak takut akan meninggalkan larangan. Jadi kalau kita roja melakukan perintah Allah, lah kalau khauf takut, kita harus menjauhi larangan-larangan Allah. Makanya orang yang takwa itu orang yang mampu imtithalu awamillah wa ijtinabun nawahi. Orang yang mampu melaksanakan perintah Allah dan mampu meninggalkan larangan Allah, itu namanya roja dan khauf. Kalau roja dan khauf akan wujudkan wa dzakarallaha katsira, sering ingat akan Allah, yakni mahabbah kepada Allah. Jadi kalau hanya satu sisi kita ibadah wakil, tapi biasa judi online, sembahyang tak iya, judi online biasa, maksiat biasa, itu namanya hanya roja, tidak disertai dengan khauf. Itu dikhawatirkan, Bu, amalan rusak gara-gara tidak khauf, takut akan siksa Allah. Jadi keseimbangan kita melaksanakan perintah Allah juga meninggalkan larangan-larangan, itu namanya mahabbah, kecintaan kita. Kalau mahabbah cirinya wa dzakarallaha katsira, sering menyebut asma Allah, minimal setiap waktu kita harus Allahu Akbar dengan takbiratul ihram. Maka ada fadilah di dalam sholat. Kalau makmum takbiratul ihram sebelum imam baca Fatihah dapat pahala fadilatul takbir. Jadi kita
menjadi imam. Allahu Akbar. Maka sunnah itu namanya husnul ta'ah. Sunnah imam itu berhenti sejenak dengan membaca doa iftitah. Untuk apa? Supaya makmum semua melakukan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Terus imam Allahu Akbar kabir alhamdulillah katsir wa subhanallahi bukratan wa asyira wajjahtu wajhiya lilladzi fatara sampai selesai. Itu setelah doa iftitah selesai, makmum Allahu Akbar. Sebelum selesai makmum sudah Allah, maka makmum dapat fadilatut takbiratul ihram. Tapi kalau imam sudah baca Fatihah, begitu selesai Bismillahirrahmanirrahim imam itu. Terus kami makmum baru Allahu Akbar, tidak dapat fadilatut takbiratul ihram. Jadi ciri-ciri orang yang mendapatkan husnul ta'ah selalu takbir ihram setelah imam takbir, langsung kita takbir. Kalau sudah baca Fatihah berarti tidak mendapatkan fadilatut takbiratul ihram. Kalau berturut-turut setiap sholat mengetahui takbirnya imam kemudian aku langsung takbir, itu akan dimudahkan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa? Hubungan antara Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sedangkan di nama ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Maka Tuhanmu siapa? Allah. Maka di dalam sholat itu kita mengingat Allah. Allah tidak ada awalnya, Allah tidak ada akhirnya, dan Allah tidak ada kesamaannya. Jadi apabila kita sedang berada di mimbar atau sedang berhadapan waktu sholat madhab Ka'bah atau madhab kiblat, kita tidak boleh ada bayangan-bayangan selain Allah masuk dalam hati kita. Maka utamanya para hadirin, di saat kita sholat selalu takbirnya imam sebelum baca Fatihah, itu ada fadilah. Di saat kita ruh mau dicabut, tidak akan diganggu oleh syaitan, tidak diganggu oleh berupa syaitan. Kadang-kadang syaitan mengaku ibunya, kadang-kadang kelihatan bapaknya. Kalau tauhidnya paham, mustahil Allah itu bisa dilihat di alam dunia ini. Kenapa? Karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Kenapa? Dari sifat mukhalafatul hawadisi. Inilah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diprakarsai oleh para sahabat oleh tabi'in, yaitu akbarut tabi'in ada Hasan Basri, punya murid namanya Abi Hasan Al-Asy'ari dengan Abu Mansur Al-Maturidi yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya menemukan bahwa wujud kita itu dari Al-Quran, istimbat dari istidlal, mengambil dalil Allah maujud. Kenapa? Di dalam Al-Quran tidak ada kata-kata Allah maujud, tapi kata-kata Allah ada, sifatnya itu disebutkan. Setiap sifat mesti ada mausufnya, setiap sifat ada yang disifati. Nanten seperti tongkat panjang, pasti orangnya itu ya tinggi. Baju yang panjang itu berarti menunjukkan yang punya baju itu tinggi. Nah, maka nisbatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Besarnya Allah tidak bisa dibayangkan dengan akal manusia, sebab sudah ada sifat salbiyah mukhalafatuhul hawadisi. Allah tidak ada yang menyerupai sama sekali. Walaupun umpama dalam buku-buku itu Pak, awas hati-hati anak-anak kami. Ar-Rahmanu ala arsistawa. Allah Rahman itu bersemayam di aras. Kalau Allah bersemayam berarti sama dengan manusia. Kalau Allah Ta'ala bertempat di aras, ini paham Ahlus Sunnah wal Jamaah Pak, supaya selamat anak didik kami semuanya. Allah tidak bertempat Pak. Wa Allah qiyamu binafsihi. Allah berdiri dengan zatnya sendiri. La yaftakiru ila mahallin wa ila mukhassisin. Allah tidak butuh tempat, tidak butuh yang menentukan. Kalau Allah Ta'ala butuh tempat, sama dengan kita, sama dengan Pak Kiai Momon, sama dengan Kiai Fauzi, sama dengan saya, butuh tempat. Allah tidak butuh tempat, Allah bukan jirim. Ini pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita meyakini Allah ada di aras, ahli bid'ah bagi kami. Apalagi kadang-kadang Al-Quran, nuzul Quran, berarti Allah berada di atas. Kenapa waktu kita sujud?
wasjud waqtarib. Sujudlah kamu, maka kamu dekat. Loh, kalau Allah Ta'ala di aras, di atas, kemudian kita berdiri, mesti dekat dengan aras. Walaupun hanya 1 meter. Tapi di saat kita sujud, wasjud waqtarib. Kamu sujud, berarti kamu sedang mendekat kepada Allah. Loh, mestinya kalau Allah di aras, semakin jauh. Tapi karena Al-Quran, wasjud waqtarib. Dan menunjukkan bahwa Allah tidak bertempat. Tidak ada di atas, tidak ada di bawah. Itu namanya paham ahlus sunnah wal jamaah. Menjadi keyakinan. Maka dengan nuzul Quran, dengan peringati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Quran itu Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyiddaw 'alal kuffar rahamu bainahum. Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi ridwana. Muhammad itu Rasulullah. Orang-orang yang beserta Rasul, yaitu Abu Bakar, itu yang meneladani di saat kanjeng Nabi cerita Isra Mi'raj. Semua tidak ada yang percaya, tapi orang yang beserta Nabi Muhammad, Abu Bakar, yaitu orang yang paling percaya. Dari itulah maka monggo bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku yang kusayang, bahwa manusia itu sendiri bermula dari anak kecil, anak muda, kemudian anak orang tua. Dalam surat An-Nas itu sama. Surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nuhun sewu. Jadi begini Pak, nas-nas di situ kalau tafsir atau terjemah Departemen Agama, semua manusia Pak. Tapi dalam kitab tafsir tafsir tidak nas semuanya sama Pak. Bentuknya, lafadznya sama, tapi konotasinya, makna yang dikandung oleh Allah Ta'ala itu berbeda. Qul a'udzu birabbin nas, katakan wa syafal khalqi, katakan ya Muhammad, a'udzu birabbin nas, aku berlindung dengan Tuhan anak-anak. Rabbin nas, yakni Gusti Allah menjadi pembimbing. Nas pertama bimana al-atfal. Jadi Allah Ta'ala membimbing anak kecil, harus ditarbiyah, harus dilatih. Bahkan begitu anak itu lahir, dalam Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Allah di saat melahirkan kamu tidak ngerti apa-apa, mata sudah dipasang, belum bisa melihat buku, kemudian lisan sudah dipasang, belum bisa merasakan manisnya madu, tidak ada yang berfungsi, belum berfungsi. Tapi Allah Ta'ala menyatakan wa ja'ala lakum sam'a, aku menjadikan kamu pendengaran, disebut pendengar dulu, kemudian baru wal absara, baru penglihatan, wal afidah, hati. Belum berfungsi, kita lahir cabang bayi, ini tidak akan berfungsi apapun, hanya telinga yang sudah berfungsi. Karena disebut Al-Quran wajarkum sam'a, telinga dulu yang berfungsi. Maka disunahkan oleh Rasulullah sendiri menyarankan apabila anak lahir dari keluarga ibu, disunahkan untuk azan di telinga kanan. Itu dalam rangka imunisasi akidah. Ini mengenalkan asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Pada telinga anak kecil, itu berarti organ anak kecil yang berfungsi saat lahir. Telinga dulu, mendengar Pak, mendengar anak itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, supaya telinga pertama kali mendengar ucapan Allahu Akbar, sunnah diadzani telinga kanan. Insya Allah anak itu diselamatkan dari apa? Imunisasi akidah. Akidahnya sebab akan selalu mengenal Allah. Sebab di saat takbir pun Allah, Allahu Akbar. Maka begitu lahir anak dikenalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu supaya di saat kewajiban sholat sudah mengenal akan Allah Maha Besar. Nah, tadi saya akan cerita, bapak saya itu punya kitab, itu namanya kitab Tafsir Jalalain, yaitu yang dikarang oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahali
kalian Al-Jalaluddin Asyuti, maka disebut tafsir Jalalain. Kalau orang Kuningan tafsir jalan lain. Iya, begitu. Jalalain tafsir jalan lain. Enggak, tetap tafsir Jalalain. Itu diplesetkan itu. Jalalain katanya jalan lain. Ya keliru kalau jalan lain. Itu di dalam tafsir Jalalain bapak saya mencatat, menulis. Qala syekhuna, berkata guruku, man lazamas sholata wa amara ahlahu lam yangqoti anurisku wa hasal maqasidu. Ungkapan tulisannya bapak saya, tapi bukan dari bapak saya, dari gurunya. Qala syekhuna, berkatalah guruku, man lazamas sholata, orang senantiasa mulazamah, menetapi, melakukan sholat terus menerus, wa amaro ahlahu, dan akan memerintahkan keluarganya, lam yang koti anurisku, tidak akan putus rezekinya dan akan hasil seluruh cita-citanya. Itu berdasar Al-Quran. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha, perintahlah keluargamu untuk melakukan sholat, sabarlah di dalam kita melakukan sholat. Perintangan sholat, padahal sholat itu mudah, tapi dalam Al-Quran wa innaha lakabiratun illa alal khoshin, sholat itu berat kenyataan Pak, kecuali bagi orang yang khusyuk. Nah itu kenapa ada wa Allah Ta'ala, la nas'aluka rizqa, aku tidak akan minta rezeki kepada kamu yang melakukan sholat, tidak akan minta rezeki, bahkan nahnu narzuquk, bahkan akulah yang memberikan rezeki kepada kamu. Maka apabila kita dimudahkan rezekinya, kita mulazamatus sholah dan selalu memerintahkan anak-anak kita, sebab anak-anak kita perlu dibimbing, yaitu Rabbin Nas, Rabbil Atfal. Gusti Allah Ta'ala mengatur anak-anak kecil. Kemudian Allah Ta'ala menjadi Malikin Nas, Malikin Syubban. Gusti Allah menjadi penguasanya anak-anak muda. Maka anak muda identik dengan diatur oleh pemerintah. Ada aturan pemerintah, yaitu ada Karang Taruna, ada olahraga, dan seterusnya, ada pemuda, dan seterusnya. Ini maksudnya apa? Bahwa Allah Ta'ala sendiri itulah yang menjadi Malikin Nas, Malikin Syubban. Allah Ta'ala bertanggung jawab akan anak-anak muda. Sebab anak muda apabila tidak dipertanggung jawab oleh pemerintah dan oleh orang tua dengan jeli, maka ada seorang penyair mengatakan, inna syababa wal faragh wal jidata mufsidatun, ada baca mafsadatun ayya mafsadah, bahwa anak muda dan banyak nganggur kemudian memiliki kekayaan orang tuanya, itu menjadi sumber malapetaka. Kalau tidak dididik dan diawasi oleh pendidikan, oleh pengawasan pemerintah, oleh pengawasan Pak Lurah atau kepala desa. Tadi sudah bagus sekali Pak Kepala Desa kami itu menerangkan bahwa anak muda ini perlu dijaga. Harus kita jangan percaya begitu saja. Tetap kita harus mengawasi kepada anak-anak. Malikin Nas, Malikin Syubban. Jadi pemerintah itu sebagai penanggung jawab anak-anak muda, kerjasama dengan para kiai. Tidak hanya kiainya saja, tidak hanya waktu di khutbah saja, tapi melibatkan pemerintahan. Ada MUI, sehingga saya sendiri termasuk jadi anggota MUI dari penasihat MUI di Kabupaten Brebes. Ternyata saya dipanggil pertemuan MUI. Itu pas saya datang, ada masalah Kiai. Gimana? Brebes ini tahun 2021 sampai 2021 sampai 23, pasangan suami istri sekabupaten Brebes 16.000 ya. Saya bangga, alhamdulillah. Jangan alhamdulillah dulu Kiai, yang tolak, yang firok 5.600. Waduh. Apa sebabnya? Pasangan pernikahan itu 16.000 selama 2,5 tahun, yang cerai 6.500 enggak salah. Iya 6.500. Apa sebabnya? Kiai? Itu ada PA, pengadilan agama.
Dulu juga Kuningan, PA-nya namanya Abdul Basir, asli Brebes, itu ponakan saya. Itu PA Kuningan, Pengadilan Agama Kuningan, itu ponakan saya, namanya Abdul Basir dari Brebes. Nah itu Pak, dari PA melaporkan kepada MUI, kejadian di Brebes, pernikahan selama 2,5 tahun, 16.000 pasangan, tapi yang sudah firqah ya, perceraian 6.500. Apa sebabnya? Saya ditanya, saya jawab dalam Ihya Ulumuddin. Yang pertama karena al-aju fi talabil halal, lemah di dalam mencari barang yang halal. Utamanya anak belum masanya. Pada waktu kita mau haji, penataran sampai 20 kali. Padahal melakukan ibadah haji hanya 5 hari di sana Pak. Tapi penataran sampai 20 hari. Loh, untuk pernikahan selama hidup berpuluh-puluh tahun kok kenapa tidak ada penjelasan tentang afatul nikah, faedahnya nikah dan seterusnya. Ini perlu. Anak-anak muda sekarang harus tahu fadilatul nikah. Pertama adalah at-tahasun anil anat, menjaga dari perbuatan zina. Kedua, litiba'is sunnati Rasul, yaitu untuk mengikuti sunnah Rasul. Segala sepak terjang Rasul yang pernah berhadapan dengan keluarga Siti Aisyah dan Siti Khadijah, yaitu istri yang pertama. Jelas para hadirin, kerukunannya, Masya Allah, kecintaannya, saling harga menghargai. Siti Aisyah bermalam menunggu Rasulullah. Begitu nunggu Siti Aisyah tertidur, apa yang terjadi? Kanjeng Nabi ketuk-ketuk pintu, tok tok, tidak dibuka, tok 3 kali, tidur di tepi jendela. Kalau saya dobrak, bangset, menderok sok. Oh, mesti pintu digedor-gedor pakai batu ya kan Pak? Ya Bu. Rasul tidak mau mengganggu seorang istri yang sedang tidur, karena mungkin Rasul mengaku salah. Saya mungkin salah, maka tidak diperkenankan pulang dari manapun malam hari. Itulah sunnah Rasul. Kenapa? Terjadi tok 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 tidak dibuka, padahal Siti Aisyah sudah menunggu, tapi kena tercapai menunggu lama, ketiduran. Rasul datang, tidak mau Pak, pintu digebrak. Kalau saya, wah goblok, mesti. Tapi Rasul tidak, langsung lebih baik tidur di bawah jendela. Begitu siang dibuka menjelang subuh, Siti Aisyah membuka, Masya Allah, ya Rasul, kenapa kamu tidak mengetuk? Sudah Aisyah, aku sudah ngetuk 3 kali, tapi kamu tidak bangkit. Kira-kira Windu Haji suaminya seperti itu enggak kira-kira? Itu contoh kecil aja lah. Kemudian Siti Aisyah mempersiapkan minuman Pak. Rasul itu sedang di masjid mempersiapkan minuman yang sebenarnya itu gula, keliru, garam. Rasul pulang dari masjid mungkin dengan mengajarkan sahabat, begitu langsung datang minum asin, langsung ditaruh. Kalau saya yakin banting bangset itu, siain jadahin, mesti. Tapi Rasul langsung ditaruh kembali. Tapi sudah nyicipi. Siti Aisyah keluar dari kamarnya. Ya Rasul, 5 abqaita. Kenapa itu utuh? Qad syaribtu ya Aisyah. Aku sudah minum Aisyah. Loh, kenapa utuh? Gini Aisyah, aku berjuang bersama kamu, pernah naik onta bersama kamu, tapi aku belum pernah minum 1 gelas bersamamu. Nah itu. Loh, saya kurang adab ya Rasul? Enggak apa-apa. Saya ingin 1 gelas minum dengan awakmu. Ada di sini seperti itu. Ini akhlak Rasul, memetik, dipetik sedikit aja lah akhlak seperti itu. Begitu Siti Aisyah siap, langsung Siti Aisyah niku wajahnya merah, maka disebut Humairah, merakabak.
wajahnya langsung warnanya putih, langsung merah. Tidak kembali lagi merahnya, maka disebut Humairah, merah muda. Sangat bangga. Oh mungkin istri-istri yang hanya baru saya yang dipesan oleh Rasul untuk minum bersama Rasul. Aisyah, isrobi Aisyah. Begitu mau cepat masin, langsung nangis. Ya Rasulullah, nggak usah nangis. Itu manusia itu al-insan mahal khata wa nisyan. Itulah akhlak seperti itu. Dan pernah tanya lagi, Rasulullah bertanya, "Aindaki udhun ya Aisyah, kamu punya lauk atau enggak? Lauk pauk enggak?" "Ma indi ilal khal." "Saya enggak punya ya Rasul, hanya cuka." Rasul ingin makan, bertanya lauk pauk. Kok enggak ada ya Rasul, adanya cuka. Apa jawab Rasul? "Ya Aisyah, khail udum al khal." Sebaik-baik lauk adalah cuka. Itu artinya, loh, tapi saya seakan-akan, loh, apa masa Rasul kadhib? Mustahil Rasulullah untuk kadhib. Jadi sifat amanahnya, sidik, amanah, fatona dan tablek, mustahil. Saya cari kitab, Pak. Ketemulah di dalam kitab Al-Jamus Shaghir, sanadnya Faidul Qadir. Apa iya Rasul mengatakan sebaik-baik lauk pauk itu adalah cuka? Ternyata Pak, bukan itu faedahnya, bahwa kambing katanya kolesterol. Apabila masaknya itu dicampur dengan cuka akan menghilangkan kolesterol. Waktu saya kecil, setiap Idul Adha, kan dulu jarang makan daging Pak. Kalau sekarang tahu Masya Allah, di jalan-jalan banyak warung sate. Zaman saya kecil tidak ada, maka makan sate setiap Idul Adha. Ibu saya bilang begini, kalau kita bikin sate, jangan dulu dibakar. Siapa Bu? Dicampur celupkan kepada cuka. Itu. Kenapa Bu? Sudah, itu manfaatnya banyak. Dicampur cuka, plek, baru dibakar. Ternyata cuka itu bisa menetralkan kolesterol. Itu betul Rasulullah mengatakan khail udum al khal. Maka masakan orang Arab tidak kenal micin, tapi kenalnya adalah cuka. Rasulullah luar biasa Pak. Jadi begitulah, maka sekelumit saja kehidupan Rasul dengan kesabarannya. Itu sabar. Jadi kalau belum ada, kita gotong bareng. Kalau sudah ada, mari kita nikmati bersama. Itulah yang dimaksud uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Terus wadakallahu katsira. Dari itulah maka uswah hasanahnya Rasul seperti pernah ada. Ada sahabat bertanya, mengatakan begini, "Ya Rasul, itu ada onta yang sedang ngamuk, onta majnun. Kenapa? Setiap dia itu keluar, semua dagangan dihancurkan. Semua. Loh, ini mungkin ada kesalahan apa? Di mana ontanya? Itu di kebunnya Rasul. Kebun, Masya Allah. Hanya mana? Langsung Rasulullah manggil ta'ali. Ya Jamal, ta'ali. Langsung lari, sahabat menjerit. Ya Rasul, nanti ketabrak ya Rasul. Apa yang terjadi? Rasul syaja'ah, berani, tidak ada ketakutan. Karena mungkin itu kesalahannya bukan pada onta, tapi kesalahan yang memiliki onta. Akhirnya onta itu lari, di depan Rasulullah, tengkluk. Langsung, kata Nabi, "Kenapa onta? Kamu kok ngamuk-ngamuk?" Dijawab dengan bahasa onta, hanya Nabi paham. Oh, ini sudah tua. Dulunya miliknya ayahnya, setelah diwaris oleh anaknya tidak tahu bahwa ini zuruh, punya ruh, tapi memperkerjakan yang berat-beratnya. Onta sudah tua, harus dimerdekakan. Mana yang punya? Dipanggil yang punya. Betul ini milik kamu? Betul. Kenapa kamu memberikan beban pekerjaan lebih daripada kekuatan ini? Sudah tua, ini harus dimerdekakan. Ini kamu dari warisan ya? Warisan orang tua? Betul. Niku, Masya Allah para hadirin, ngerti
wasiatnya orang tua ini kalau kita waris dimerdekakan karena sudah lama hidup dengan saya untuk membawa rempah-rempah. Ya, tapi wasiatnya tidak dilakukan. Faman baddalahu ba'da ma sama'u fa ismu alladziina yubaddiluna. Apabila kita dapat wasiat dari orang tua, warisan dari orang tua, dapat wasiat kok tidak dilakukan, berarti dosanya orang yang merubahnya itu. Maka di sana fa amal insanu idza mabtalu fa akramahu wa na'amu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalu fa qadara rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimul yatim wa la tahaduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turata aqlan lamma wa tuhibbul mala hubban jamma. Niki nuwun sewu para hadir. Jadi yang jelas Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita. Fal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu. Kita muliakan, kita menjadi nyalon DPR jadi, kita dagang maju, dia akan berkata fa yaqul rabbi akraman, ya Allah ya Rabb, Engkau adalah memuliakan aku. Tapi tidak ingat bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat, punya harta hanya diperlihatkan kepada orang-orang fuqara dan masakin. Maka Allah akan mengujinya kembali. Wa amma idza mabtalu faqadara rizqahu fayaqul rabbi ahanan. Maka Allah akan mencoba lagi yang tadinya sukses, dagangannya sukses, pergaulannya sukses, hancur lagi. Jihad akan bertanya, kenapa ya Allah ya Rabb, aku punya dosa apa? Fayaqul rabbi ahanan. Kenapa kau hancurkan derajatku? Gusti Allah menjawab, kalla, ingat, la tukrimunal yatim. Kamu tidak pernah peduli kepada anak yatim. Tadi Pak Lurah menyampaikan, yaitu ada sunatan masal dari fuqara masakin. Kita bina, insya Allah berkah. Desa kita akan makmur. Semua yang hadir jadi orang yang kaya semua. Allahumma amin. Itu Pak. Kalla bal tukrimul yatim wala tahaduna ala ta'amil miskin. Kamu tidak peduli kepada para fuqara masakin. Maka kebersamaan kita, hidup kita dengan Rasul, catatan Rasul, sehingga Rasul pernah habis sholat langsung pergi, tidak aurat. Ditanya sahabat, kenapa ya Rasul? Kembali lagi, iya saya ingat ada dirham yang belum saya bagikan kepada fuqara. Gak jadi terus wiridan Pak, kembali pulang mengambil dirham diberikan kepada fuqara. Itulah Rasul, kepeduliannya kepada fuqara masakin. Ya saya sudah kok setiap akhir sana surah maulid saya berikan harta membantu fuqara masakin. Betul. Tapi tulisannya Allah Ta'ala tahu. Wa ta'kuluna turatsa aqlan lamma. Kenapa aku hancurkan peradaban kamu? Kenapa hancurkan kekayaan kamu? Karena kamu terlalu wa ta'kuluna turatsa aqlan lamma. Kamu makan warisan tidak sesuai dengan aturan. Dan ini sahabat merasa kena dipesenin nanti kalau kamu dapat onta ini supaya diperdekakan, malah diberi beban yang tidak dimampu oleh onta itu. Hanya onta ngamuk, edan, semua diserang. Kata Rasul peka sekali. Oh, kamu dibebani tenaga yang tidak mampu. Iya, betul kamu. Ini dapat warisan, betul. Bebaskan. Nah itu Pak. Jadi Rasul peka tidak hanya kepada sama manusia, tapi hewan pun beliau peka. Wata'kuluna turatsa aqlan lamma wa tuhibbul mala hubban jamma. Kamu terlalu cinta harta kamu sehingga hanya satu ekor aja diberikan kamu ada cinta dunia ini. Coba dibebaskan. Fakur raqabah kalau manusia itu yang akhirnya dia itu merasa salah. Ya Rasul, maka di sana turun ayat itu di antaranya faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa ismu alladziina yubaddiluna. Barang siapa mendengar wasiat kemudian tidak dilaksanakan,
kemudian dirubah oleh orang yang mendapatkan wasiat, maka dosanya itu ada pada orang yang merubah wasiat itu. Itu Pak Al-Quran dengan hadis. Sekian, terima kasih. Yang penting mudah-mudahan kehidupan kami bersama keluarga ayem tentrem, tidak mudah meninggalkan sholat 5 waktu, dan mudah-mudahan setiap sholat kita bersama-sama untuk takbir yang pertama adalah sebelum imam baca Fatihah. Maka itu ciri-ciri alamatu husni, alamatu roja husnut ta'ah. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum wa nafsi taqwallah. Wallahul muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.